Apa alam semesta? Likulli syai'in man siwallah al-kaun. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, al-kaun, alam semesta. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsadana ila sabili rasad wa zajarna 'anil maksiat wal fashad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul ibad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil qabad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul Karamun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Fajr Bapak Haji Cecep Khairuddin, yang saya hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Supriyadi, yang saya hormati para tokoh Bapak Haji Noto SEMMM, yang saya hormati Bapak Bambang Murti, dan seluruh hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini Allah himpun kita di majelis yang sangat mulia dalam rangka thalabul ilmi. Setelah tadi kita salat subuh berjamaah tepat waktu, kita duduk sejenak insyaallah sampai waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat serta keberkahan kepada kita sekalian. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kepahaman agama kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan satu kaul daripada Imam Ibnu Athaillah. Al-hikmatu minal hikami Athaiyah. Qala al-mu'alif al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari wa nafa'na bi ulumihi nafkan mubarakana fid dini wad dunya wal akhirah walin nasi ajma'in. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa mawjuda ma'ahu. Mimma yadulluka, salah satu atau sebagian daripada yang dapat menunjukkan kepadamu ala wujudil qahri subhanahu wa ta'ala, akan adanya sifat qaharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. An hajabaka anhu, dia menghijab dirimu untuk mengenalnya. Bima laysa mawjuda anhu ma'ahu, dengan sesuatu yang hakikatnya tidak mawjud. Jadi salah satu sifat qaharnya Allah, apa qahar? Memaksa. Allah punya sifat memaksa. Jadi salah satu sifat memaksanya Allah menghijab diri kita untuk tidak mengenalnya dengan sesuatu yang tidak mewujud. Itu adalah kalam Ibnu Athaillah. Tafsir daripada kalam ini adalah inna min qahrihi subhanahu alaika ayyuhal asi wal mutaqabir an hajabaka anhu bima laysa mawjudan bihaqiqati ya'ni al-khalqa wala taral khalqa ilahu wala tushahidu haqiqah ma'anahu fil haqiqah la wujuda lahu wal wujuda innama huwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tafhamul aqwan ilahi wala tubsiruha ilahi wala tasma'uha ilahi.
Sesungguhnya sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala atasmu wahai ahli maksiat, al-mutakabbir, dan orang-orang yang menyombongkan diri, an hajabaka anhu, dia akan menghijab dirimu dari mengenalnya, bima laisa mawjudan, dengan sesuatu yang tidak ada, mawjud, bihaqiqah, secara hakikoh, yakni al-khalqa. Wala taral khalqa ilahu, tidaklah dia melihat makhluk kecuali apa adanya. Wala tusyahidu haqiqah ma'anau fil haqiqah, dan tidaklah dia bisa menyaksikan hakikat terhadap makhluk itu, apa yang ada hakikat di dalamnya. La wujuda lahu, tidaklah makhluk itu ada, wal wujuda, adanya itu, innama huwa lillah, kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak bingung kalau membaca hikmah-hikmah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah ini. Saya sederhanakan. Jadi ada kalimat musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Makanya kita bersyahadat itu pakai kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, kapan kita menyaksikan Allah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan juga, kapan kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu sekali pernah menerangkan bahwa hakikatnya kita pernah berjumpa, pernah menyaksikan, bahkan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala dulu sekali. Di mana? Di alam arwah. Alam arwah. Kenapa arwah? Karena arwahnya banyak. Kalau sendiri ruh, kalau berdua ruhani. Dulu kita hidup di alam arwah ribuan tahun, bahkan berbincang dengan Allah. Kan Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Ngobrol kita, cuma kita lupa karena udah ribuan tahun yang lalu, bahkan barangkali jutaan tahun yang lalu kita ada di alam arwah. Kita memang makhluk pelupa. Bahkan dalam kandungan 9 bulan kita nggak ingat ngapain. Jangankan dalam kandungan, kita lahir 0 tahun sampai 3 tahun nggak ada yang kita ingat. Itu namanya nas, dari kata nasya, apa? Pelupa. Manusia memang pelupa, tapi ada bagusnya juga pelupa. Kalau nggak pelupa, kita pernah disakiti orang, ingat melulu. Pernah patah hati waktu SMP ingat terus. Kalau nggak pelupa, alhamdulillah kita pelupa. Jadi bisa menetralisir kejadian-kejadian masa lalu, tidak menjadi residu dalam kalbu kita. Maka ketika hidup kita harus bersaksi lagi. Kalau orang tanpa ilmu mengatakan, kapan kita menyaksikan Allah? Padahal dulu pernah kita menyaksikan Allah. Dan kelak kita di kuburan, yang ditanya itu bukan berapa sholat kamu, berapa banyak zakat kamu, sedekah kamu, berapa kali kamu umroh dan haji, bukan. Yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabi? Berarti pertanyaan itu pertanyaan musyahadah, pertanyaan ma'rifat. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jika kita tidak musyahadah hari ini, tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah hari ini, maka kita tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena yang ditanyakan adalah ma'rifat kita, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bukan mulut kita. Kalau lidah kita yang jawab, lidah tak bertulang, bisa berbohong, bisa berkelit. Tapi al-yawma nahtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, yang jawab pertanyaan siapa? Tangan. Masa tangan jawab? Tangan kita jawab, Pak? Bukan, maksudnya tangan itu adalah perbuatan. Tangan ini identik dengan perbuatan. Coba dalam Al-Quran ada kata yadullah, tangan Allah. Emang punya tangan seperti kita? Allah punya tangan, tapi pasti berbeda dengan kita. Maka maksud yang dimaksud tangan yang akan bicara adalah amal-amal kita, perbuatan kita yang akan menjawab. Kemudian kaki kita akan menjadi saksi. Apa maksudnya? Fakta dari amal kita itulah yang akan menjadi saksi. Betul kita sholat, bagaimana sholatnya? Betul kita sedekah, bagaimana sedekah kita? Betul kita haji, bagaimana haji itu? Maksudnya begitu. Jadi bukan nggak berguna sholat kita, nggak berguna haji kita. Yang ditanya man robuka, bagaimana pengenalan kita terhadap Allah? Yang jawab amal kita. Karena tuntutan daripada kalimat tauhid kita la ilaha illallah adalah amal perbuatan kita. Makanya dalam Al-Quran senantiasa dikaitkan tuh innal ladina amanu, lanjutannya wa amilus solihah. Sama dengan aqimis sholah wa atuz zakat. Gak pernah dilepas tuh dalam Al-Quran. Kalau orang beriman mesti beramal soleh, sholatnya benar mesti dia berzakat. Itu begitu. Jadi nanti akan menjawab, betul gak kita kenal dengan Allah? Dan apa bukti pengenalan kita kepada Allah? Itu yang ditanya maksudnya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Yang akan jawab amal-amal perbuatan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kalam ini Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya kita akan dihijab dengan sifat qoharnya Allah, tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kesombongan kita. Itulah yang akan menjadi dinding kita, tidak dapat musyahadah, tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Apa yang menghijab kita? Sesuatu yang sebenarnya tidak mewujud, sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Apa yang tidak ada? Aqwan, al-kaun jamaknya, yaitu alam semesta. Apa alam semesta? Likulli syai'in man siwallah al-kaun. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala al-kaun, alam semesta. Berarti akhirat alam semesta juga. Aras alam semesta, surga neraka alam semesta, barzah alam semesta, dunia dan seluruh isinya alam semesta, termasuk kita adalah alam semesta. Kan likulli syai'in man siwallah, segala sesuatu selain Allah disebut alam semesta. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk dunia saja, seluruh alam. Bahkan yang lain dalam keadaan sibuk, terombang-ambing di mahsyar. Berapa lama? 50.000 tahun. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, nanti di alam mahsyar itu kita 50.000 tahun terombang-ambing dalam keadaan tidak menentu. Maka berombong-rombongan orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam menyerah. Jangan, saya dulu pernah buat kesalahan, makan buah kuldi. Datang kepada Nabi Nuh, jangan, saya dulu pernah membinasakan umatku dengan doaku kepada Allah sehingga umatku dibinasakan dengan banjir bandang. Datang kepada Nabi Lut, nyerah juga, jangan, kaumku telah menjadi LGBT, kaum Sodom, dan aku mendoakan mereka binasa. Apalagi datang kepada Nabi Isa, waduh, saya bahkan dianggap Tuhan oleh umatku. Nabi Muhammad sujud di bawah aras.
Ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan wahai kekasihku? Kata Nabi Muhammad, aku ingin segera dibuka pengadilan mahsyar ini, mahkamah akhirat ini, agar manusia punya ketentuan dan ketetapan. Akhirnya dibuka tuh rahmat tuh. Bahkan di mahsyar orang dalam keadaan terombang-ambing, dalam keadaan tidak menentu, Nabi Muhammad masih menjadi rahmat di mahsyar. Makanya kita kembali bahwasanya selain Allah semuanya alam semesta. Kita terhijab itu oleh sesuatu yang tidak mewujud. Apa yang tidak mewujud? Sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada, selanjutnya tidak ada, pasti tidak ada. Dalam kalimat tauhid begitu. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan akan tidak ada, maka hakikatnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakan, dan pasti akan ditiadakan, maka hakikatnya semua itu tidak ada. Berarti alam semesta ini tidak ada hakikatnya, karena tadinya tidak ada dan bakal tidak ada. Termasuk kita, 100 tahun yang lalu kita tidak ada, 100 tahun kemudian pasti kita tidak ada. Berarti hakikatnya kita tidak ada. Harta yang kita punya hakikatnya tidak ada, karena sebelumnya kita tidak punya. Kita lahir nggak bawa apa-apa, tahu-tahu sekarang jadi orang kaya, hakikatnya kita tidak kaya. Termasuk istri kita hakikatnya tidak ada, Pak, karena pasti akan tidak ada. Jadi yang kita kelonin itu hakikatnya nggak ada, Pak. Anak yang kita punya hakikatnya tidak ada, karena tadinya tidak ada dan nantinya akan tidak ada, maka hakikatnya tidak ada. Tapi hal-hal itu menghijab kita. Kenapa? Karena terlalu jatuh cinta kepada hal yang tidak ada. Kadang kita mengutamakan sesuatu yang tidak ada dibanding yang ada. Makhluk semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi kadang kita melupakan yang maha ada. Ngejar-ngejar dunia, habis-habisan kaki dijadikan kepala, kepala jadikan kaki. Lupa ibadah kepada Allah, lupa sholat. Maka hakikatnya kita mengejar-ngejar yang tidak ada, melupakan yang ada. Itulah yang menghijab kita. Tidak musyahadah, tidak ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang tidak musyahadah melihat sesuatu, yang melihat apa adanya saja. Melihat kejadian, melihat sekedar kejadian saja. Melihat alam semesta, melihat pemandangan, hanya melihat keindahannya saja. Sejuk memandang mata kita, indah itu pohon-pohon yang menghijau, indah gunung-gunung yang menjulang, indah air terjun, segitu saja. Tapi tidak memandang di balik apa yang kita pandang. Demikian pula ketika melihat sesuatu kejadian alam, kita maknai hanya dengan fenomena alam, tidak memandang di balik peristiwa itu apa. Termasuk ketika kita mendapatkan kesusahan, kita hanya melihat kesusahannya saja, kita hanya melihat musibahnya saja, tidak melihat hikmah di balik musibah itu. Padahal di balik segala kejadian, di balik musibah yang kita alami, ada hikmah, ada hakikat yang harusnya kita dapat memandang ke dalamnya. Kan kalau kita melihat musibah, kadang-kadang hanya kesedihan, hanya penderitaan, tapi tidak melihat apa tujuan dan maksud Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah itu. Maka ketika orang melihat kejadian, ketika melihat musibah, dia akan balikan kepada Allah. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terjadi sesuatu pada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, kita kembali, semua itu punya Allah, akan kembali kepada Allah.
Emang kita punya apa? Nggak punya apa-apa, semuanya pinjaman dari Allah. Inilah sifat koharnya Allah, sifat memaksanya Allah. Dia bisa memberikan kepada kita, dia bisa mengambil paksa dari kita. Tiba-tiba kita dipaksa menjadi kaya, tapi bisa jadi tiba-tiba dipaksa menjadi miskin. Tiba-tiba dipaksa menjadi pejabat, tiba-tiba dipaksa juga untuk lengser dari jabatan itu. Tiba-tiba jadi orang mulia, tiba-tiba jadi orang yang hina. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh. Katakanlah hai Muhammad, wahai Allah pemilik segala kerajaan. Dia berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dia ambil kerajaan pada siapa yang dikehendaki. Dia muliakan pada siapa yang dikehendaki, dia hinakan siapa yang dikehendaki. Di tangannya lah segala kemuliaan, segala kebaikan, dan dia meliputi segala sesuatu. Semua milik Allah. Kalau sekarang ada yang sedang jadi presiden, lagi dipinjemi kekuasaan sama Allah. Ntar tanggal 20 lengser Mulyono. Ya. Itu artinya Allah sedang mengambil kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Kemarin dieluk-elukan, disambut, dimuliakan, dihormat-hormat. Ada satu ketika sudah tidak lagi dipandang oleh manusia, bahkan boleh jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghalangi? Itu sifat koharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada orang yang mulia, ada ulama yang hebat, tiba-tiba dihinakan oleh Allah. Kan banyak kisah dalam Al-Quran, termasuk Bal'an bin Baurah, ulama Yahudi yang muridnya itu digambarkan dalam sarah hadisnya itu memiliki mangkok tinta itu 12.000. Murid-muridnya punya mangkok tinta 12.000. Dulu kalau di pesantren itu nulis tuh pakai ada mangkok tinta dicocol begini. Beda dengan sekarang bolpennya. Jadi bolpennya hanya seperti apa namanya, besi runcing saja dicocolkan, kemudian buat kasih soh-sohan dalam kitab. Itu memiliki 12.000. Biasanya dulu kalau di pesantren itu satu mangkok itu bisa buat 4-5 orang. 12.000 kali 4 berapa itu muridnya? Masya Allah. Tapi karena dia tidak musyahadah, tidak marifat kepada Allah, dihinakan sehina-hinanya. Kenapa? Gara-garanya Nabi Musa mau ekspansi ke Palestina. Dia sama rahib-rahib, para pemuka agama Yahudi itu dimintain doa, doakan biar Nabi Musa binasa. Tidak mau dia, lewat jalur istrinya. Ya, istrinya merayu suaminya, udah lama sekali-kali, masa kita miskin terus. Lah timbal doa, nanti tobat lagi kan bisa. Nggak mau, jangan. Tapi dirayu terus, akhirnya mau juga. Itu bahaya perempuan tuh. Perempuan yang tidak beriman. Itu konon katanya anggota dewan pada korupsi gara-gara istrinya belanjanya ke Singapura, ke Italia. Ya, tapi istri sono bukan istri sini. Ya, sebelah kidul sono bu. Kalau istri di Astor ini soleha semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Akhirnya berdoa tuh Bal'an bin Baurah untuk kebinasaan Nabi Musa. Tapi justru ketika berdoa berbalik-balik, yang mestinya binasakan Nabi Musa dan pasukannya, tapi dia malah kebalik, binasakan orang-orang Yahudi dan pasukannya. Sampai 3 kali. Akhirnya dia sadar Allah telah menyambut keulamaannya,
Allah telah mencabut kewaliannya, dihinakan sehina-hinanya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Demikian pula dalam kitab Ihya itu dikisahkan tentang Barsiso. Muridnya juga luar biasa itu, 70.000. Jadi kalau sholat jamaah itu sob ini udah habis nih ruangan, bertingkat dia di awang-awang sholatnya pada bisa terbang muridnya, saking hebatnya itu ulama. Tapi karena tidak marifatullah, tidak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan nafsunya, maka dia pun mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipaksa oleh Allah, wali jatuh turun menjadi manusia yang hina, murtad, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah juga bisa memaksa yang tadinya maling, tadinya penjahat, bisa jadi wali. Kan ada tuh Dinar bin Malik, Udel bin Iyad, tadinya maling, penjahat. Udel bin Iyad jatuh cinta kepada perempuan, diikuti itu perempuan, diintip-intip. Pada satu malam dia kangen sekali dengan perempuan itu, dia intip, dia buka gentengnya, dia intip dari atas rumahnya. Kan genteng zaman dulu kan rumah nggak ada plafonnya, jadi langsung kelihatan, ya, langsung kelihatan. Ternyata perempuan yang dia kejar, yang dia cintai lagi baca Quran. Tersentak hatinya dari bacaan Quran itu, merasuk dalam kolbunya. Akhirnya dia malu kepada Allah dan bertobat. Dan untuk mendukung tobatnya dia pindah di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh dia beribadah kepada Allah, jadi wali. Makanya kita jangan suuzon kepada siapapun, karena bisa jadi yang hari ini ahli maksiat suatu saat akan diangkat derajatnya jika dia bertobat kepada Allah. Yang hari ini dia gemar melakukan dosa, boleh jadi suatu saat Allah kasih hidayah dia dan kemudian dia bertobat kepada Allah, boleh jadi dia lebih mulia dari kita. Dan boleh jadi jika juga orang yang tadinya taat kepada Allah, ahli ibadah, sholat jamaah nggak pernah tinggal, tapi jangan-jangan suatu saat digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadahnya tidak musyahadah, tidak ma'rifat, tidak lillah karena Allah. Karena ada orang yang kelihatannya khusyuk berdoa, amalannya banyak, tapi tujuannya dunia. Salawat ribuan kali dia baca, bukan karena cinta kepada Nabi, tapi karena pengen dunia. Nggak tanggung-tanggung baca salawat nariyah 4444. Banyak kan tuh Pak? Nggak taunya pengen jadi anggota dewan. Boleh, ya boleh saja. Tapi sayang, apalagi ibadah-ibadah wajib, rajin sholat berjamaahnya, karena rupanya sekian tahun kemudian mau nyalon. Investasi dulu, investasi kesolehan, bagus juga, tapi sayang, ya. Makanya hati-hati, hati-hati orang ahli ibadah kalau tujuannya selain Allah, suatu saat takut digelincirkan oleh Allah, takut dengan sifat koharnya Allah, kita akan digelincirkan oleh Allah. Kembali lagi, ketika kita mendapat musibah, ketahuilah semuanya punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Termasuk ketika diambil sesuatu yang paling kita cintai, buah hati kita. Makanya ketika malaikat Ijrail habis mengambil buah hati seseorang, ditanya oleh Allah, kamu habis mengambil anaknya Fulan bin Fulan? Iya ya Rabb. Bagaimana orang tuanya? Dia memujimu dan mengembalikan kepadamu. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Wahai malaikat,
bangunkan dia istana dalam surga, berikan nama istana itu Baitul Hamdi. Jadi ketika seorang tua diambil buah hatinya yang belum lagi balik, diambil dari kita, maka kita ridho kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dibangunkan istana dalam surga yang disebut istana itu berikan nama, dia ada labelnya tuh, Baitul Hamdi. Kenapa? Karena diambil kekasihnya, justru dia memuji Allah. Tuh, maka itulah yang dapat ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang demikian ketika dapat musibah dikembalikan kepada Allah, mereka itulah yang dapat sholawat dari Allah. Kan yang mendapat sholawat tuh biasanya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tapi ternyata inilah orang yang termasuk permintaan yang dikabul oleh Allah. Permintaan siapa? Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diberikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, salam dari Allah. Nabi Muhammad enggak egois, dia minta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam juga untuk umatku, hamba-hamba yang ikhlas. Nah inilah yang termasuk dapat sholawat dari Allah atas permintaan Nabi Muhammad. Siapa? Orang yang mendapatkan musibah dikembalikan kepada Allah, memuji Allah, dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat nggak tuh? Manusia biasa dapat salam dari Allah, bahkan ditambah rahmah, kasih sayang, ditambah lagi dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang yang musyahadah, ketika dapat musibah dia melihat ini bukan sekedar musibah, Allah berkehendak memberikan hikmah yang besar di balik musibah itu. Demikian pula ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di balik karunia itu bukan sekedar wah lagi hoki, bukan. Naik jabatan, naik gaji, bisnisnya gol, itu bukan hoki, tapi Allah dengan koharnya itu sedang memaksa memberikan karunia kepada kita. Maka bukan jumawa dengan kehebatan diri, memuji akalnya sendiri, memuji kemampuan sendiri, memuji pengetahuan sendiri, bukan. Kembalikan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika dipuji kemuliaannya, dipuji kerajaannya, apa dia katakan? Hada min fadli Rabbi. Semua ini karunia dari Tuhanku. Padahal Nabi Sulaiman bagaimana dia tengah hebatnya. Dia jadi raja nggak pakai periode seumur hidup. Dia punya kekayaan bukan cuma 1 bulai, 1/4 bumi kekayaannya. Subhanallah. Tapi dia tidak jumawa, dia katakan hadza min fadli Rabbi. Demikian pula kita kalau bertemu seseorang, menghadapi seseorang, kan ketika kita orang itu baik, suka ngasih sama kita, kita puji dia, kita senang sama dia. Padahal hakikatnya bukan dia yang baik, bukan dia yang kasih kita, bukan dia yang memberi kita. Siapa? Allah. Karena Allah berkehendak kebaikan pada orang itu dan melapangkan tangannya, hatinya untuk memberikan kepada kita. Yang memberi Allah. Termasuk ketika orang memuji kita, bukan dia yang memuji, tapi Allah berkehendak meminjamkan kemuliaannya kepada kita. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Kan tidak ada kita yang terpuji, tidak ada kita yang mulia, tidak ada kita menjadi orang terhormat. Hakikatnya kita lagi dipinjamkan kemuliaan, pinjaman pujian oleh Allah. Maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah.
Demikian pula tiba-tiba ada orang maki-maki kita, ada orang mencaci kita, ada orang memfitnah kita. Hakikatnya bukan orang itu yang memaki kita, mencaci kita, memfitnah kita, tapi Allah berkehendak orang itu menguji kita. Maka kalau tadi ada orang yang baik kepada kita, kita puji, kita senang. Sebaliknya juga kalau ada orang yang tidak menyenangkan kita, kalau orang sudah musyahadah tidak langsung membenci dia, karena Allah berkehendak menguji kita dengan perilaku orang itu. Kalau apa yang dikatakan dia tidak ada dalam diri kita, keburukan yang dia omongin bukan tidak ada dalam kita, bahkan kalau dia memfitnah kita, memang bukan kita yang begitu, berarti Allah sedang menguji kita. Dan ketika yang diomongin orang benar, ketika orang yang mencaci kita itu benar apa yang dia katakan, berarti Allah menegur kita, sedang menegur kita. Kita memang udah beriman, ibadah iya, tapi barangkali kurang kafah, maka ditegur sama Allah biar lebih kafah kita, agar lebih lagi dalam beribadah kepada Allah. Itu begitu kalau orang yang musyahadah. Kan tidak ada sesuatu yang terjadi bukan karena kehendak Allah. Saya pernah menerangkan, kiai dikehendaki oleh Allah, pelacur juga dikehendaki oleh Allah, orang baik dikehendaki oleh Allah, maling juga dikehendaki oleh Allah, orang dermawan dikehendaki oleh Allah, koruptor juga dikehendaki oleh Allah. Emang ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Ya, kalau kita menganggap ada sesuatu kejadian tidak dikehendaki oleh Allah, musyrik kita. Cuma ada dua hal, kebaikan dikehendaki oleh Allah ma'ar ridho, dengan keridhaan Allah. Tapi kalau kemungkaran, keburukan dikehendaki juga oleh Allah ma'al ghadab, tapi diiringi dengan murka Allah. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi, semuanya dikehendaki Allah. Tidak ada kekuatan yang ada dalam diri kita dan dalam semesta ini kecuali milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang musyahadah itu apapun yang terjadi, lihat hikmah di balik itu. Jangan kita buta terhadap hakikat di dalamnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ada sesuatu hikmah di baliknya. Kalau kita merasakan sesuatu, ada hikmah di balik apa yang terjadi. Karena ada orang yang hanya melihat apa adanya saja. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 79. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi walahum a'yunun la yubsiruha walahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'u biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah ciptakan jahanam. Dara itu adalah kampung. Jadi seolah-olah Allah ciptakan jahanam sebagai kampung, sebagai tempat tinggal kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Siapa yang punya mata tapi tak memandang, yang punya hati tapi enggak merasakan, yang punya telinga tapi enggak mendengar. Apa maksudnya? Punya mata tapi enggak melihat, artinya enggak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak melihat hakikat dari segala kejadian, segala peristiwa. Itu mata enggak memandang, kayak jengkol doang itu mata. Punya telinga enggak mendengar, telinganya asik mendengarkan musik, asik mendengarkan gosip, tapi enggak mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Punya hati tapi enggak merasakan, punya hati tapi tidak punya rasa empati.
tidak punya rasa solidaritas. Ada tetangga dalam kesusahan, cuek saja, bahkan senang, biarin. Emang dia harus dapat begitu, dia orang jahat. Kita melihat musibah yang besar sedang terjadi di Palestina, nggak ada perasaan kita, rasa sedih, rasa prihatin dengan apa yang dialami oleh saudara kita. Berarti punya hati, nggak punya perasaan. Punya hati tapi tidak merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Punya hati tapi tidak merasakan sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya punya hati tapi nggak punya perasaan. Mereka orang yang begitu punya mata tapi tidak memandang ayat-ayat Allah, punya telinga tidak mendengar kalam-kalam Allah, punya hati tapi tidak merasa, mereka tempatnya jahanam. Bahkan Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina lagi, lebih sesat lagi daripada binatang. Kenapa? Binatang makan, binatang berak, manusia juga sama. Binatang tidur, manusia tidur. Manusia kawin, binatang kawin. Bedanya apa? Punya rasa kita, punya hati, punya solidaritas. Ada nggak kambing makanannya banyak di kandangnya, nawarin temannya, "Iku loh mas, tempatku oke suket lagi." Ya, nggak ada. Biar temennya kelaparan, dia rumputnya banyak, nggak pernah peduli dengan yang lain. Tuh, nggak ada kambing silaturahim nemuin temennya nengok yang sakit, nggak ada. Itu bedanya manusia dengan binatang. Maka orang kalau punya mata, punya telinga, punya hati tapi nggak berfungsi, kal an'am bal hum adall. Seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka marilah kita gunakan mata kita, telinga kita, hati kita untuk menangkap sinyal-sinyal hakikat dari apa yang kita pandang, kita rasakan, dan untuk menangkap ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesuatu yang hakikatnya tidak ada, makhluk alam semesta ini tidak ada, menghalangi kita mengenal Allah. Jangan sesuatu yang tidak ada menghalangi jarak kita kepada Allah, menghalangi kita ibadah kepada Allah, menghalangi ikhlas kita kepada Allah, sehingga kita tidak musyahadah, tidak ma'rifat kepada Allah, sehingga kelak kita ditanya di kuburan kita akan bingung, tidak dapat menjawabnya, karena ketika di dunia kita tidak mencoba bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ma'rifatullah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Udah suruk ya? Masih panjang sebenarnya, nggak apa-apa, biar penasaran, biar dipanggil lagi, nanti kita ngaji lagi insya Allah. Kita ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam kubur saat ditanya malaikat Munkar dan Nakir, yang akan menjawab amal kita, kenapa ada talqin saat mayit dikubur? Dianjurkan tata cara menjawab pertanyaan malaikat. Bukankah tanpa talqin, jika si mayit amal baik maka otomatis akan dapat menjawabnya? Yang ditanya itu adalah amal kita, kolbu kita, ruh kita. Kenapa ditalqin? Ruh dengar nggak? Kolbu kita dengar nggak ketika sudah mati? Yang diambil dari diri kita ketika mati itu ruh hayati. Tapi ruh insan, ada dua ruh dalam diri kita. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, ada dua ruh dalam diri kita. Yang diambil dalam diri kita itu ruh hayati ketika kita mati. Sama ketika kita tidur begitu. Kan tidur itu diambil satu ruhnya. Makanya kita nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan, nggak bisa dengar. Tapi masih hidup nggak? Masih hidup. Ya, karena ada satu ruh dalam diri kita. Begitupun kalau orang sudah mati, ruhnya masih
ruh insani kita masih mendengar. Ketika ditalkin dalam kuburan, dengar. Apa fungsinya? Ya ini sebenarnya bukan sunnah, ya, hanya kaul ulama. Karena dalam kuburan ada tempat yang asing, tempat yang baru dia tinggali, tempat yang tidak pernah dia kenal. Maka ulama berpendapat perlu ada nasihat. Kan bahasa bahasa talqinya begini biasanya. Wahai Fulan bin Fulan, engkau sekarang sudah berpindah alam, bukan lagi di dunia. Engkau ada dalam kubur, tempat yang asing, tempat yang tidak pernah kamu datangi, dan akan datang makhluk yang juga asing, yang tidak pernah kamu lihat. Maka nanti jawablah pertanyaan jika dia bertanya kepadamu begini-begini. Ya sebenarnya itu hanya kira-kira untuk menenangkan orang yang baru pindah tempat yang asing. Mendengar, mudah-mudahan mendengar. Boleh dilakukan, silahkan dilakukan. Bagi yang berpendapat boleh dilakukan. Enggak dilakukan, enggak dosa. Ya. Tapi tradisi kita ditalkin, ya silahkan talkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini perkara mubah, dilakukan boleh, enggak dilakukan juga boleh. Kalau misalkan mendengar dan memang bisa dipahami oleh orang di dalam kubur, alhamdulillah. Kalaupun tidak, yaitu nasihat orang untuk orang yang takjiah juga. Kan ketika kita mendengar talqin, ternyuh juga, bergetar juga rasa kita, orang yang hidup. Makanya mati itu nasihat buat kita yang hidup. Kafa bimauti mau izoh, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita. Jadi kalaupun tidak bermanfaat, tidak sampai kepada mayit, minimal nasihat buat yang hidup, nasihat buat keluarganya. Tuh, rupanya kamu juga akan mati nanti seperti itu, dikubur seperti itu, nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir seperti itu. Itu kira-kira begitu. Jadi talqin boleh, dan talqin juga boleh tidak dilakukan. Silahkan dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Pertanyaan kedua, Sadat ilmu Ibnu Athaillah Askandari belajar dari siapa? Gurunya siapa? Bagaimana menyikapi percaya karomah para wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah Mi'raj 10 kali dari klaim Ba'lawi harus kita percaya? Apakah sadat ilmu wajib mempunyai nasab yang tersambung dengan Rasulullah SAW? Siapa gurunya Imam Ibnu Athaillah? Kalau ulama-ulama dulu itu gurunya ratusan bahkan ribuan. Di antaranya gurunya adalah Syekh, saya agak lupa nih, Hasan As-Sajili, ya, yang mempunyai thariqah Sajiliyah. Di antara gurunya Imam Athaillah, itu salah satu gurunya. Gurunya banyak sekali. Dan kemudian bagaimana menyikapi percaya karomah wali-wali Allah? Karomah pasti ada, maunah pasti ada. Kalau nabi adalah mukjizat, kalau wali karomah, kalau ulama orang-orang soleh maunah, ada, pasti ada. Tapi karomah ini sama dengan mukjizat, tidak terus menerus, datangnya sekali-kali saat dibutuhkan, saat Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau berkali-kali bisa dipakai terus menerus, itu namanya debus. Ya, namanya debus, beda dengan karomah. Ya. Apakah Mi'raj berkali-kali sampai 10 kali klaim Ba'lawi? Ini rupanya terpengaruh dengan apa? Nasab juga nih, begal nasab. Dengan begal nasab. Bisa saja kan Nabi berkata, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ya bahkan bukan 10 kali,
dalam sehari semalam bisa berapa kali? 5 kali. As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya mukminin. Apa artinya mi'raj? Naik, ruhaninya naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu. Ketika salat kita khusyuk, maka sampailah musyahadah, ini yang sedang kita bahas. Artinya apa? Musyahadah artinya apa? Ma'rifat anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Itu kalau sholatnya sudah begitu, itu mi'raj namanya, yakni ibadah seolah-olah udah dapat melihat Allah. Adapun kalau kita tidak melihatnya, rasakan Allah melihat kita. Dua hal nih mi'raj. Pertama, seolah-olah sudah dapat melihat Allah. Yang kedua, merasakan dilihat oleh Allah, itu mi'raj namanya. Bukan klaim Ba'lawi, bukan. Ini pendapat, ini pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara nasab kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Takut salah. Kenapa? Karena lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Ternyata yang kita ikut-ikutan dengan tesis abal-abal yang tidak teruji, karena dipanggil berkali-kali itu imat gak datang, berarti tesis abal-abal. Karena tesis harus diuji secara akademis. Ternyata ini adalah orang yang diasuh untuk mengacaukan umat, untuk memutuskan cinta kita kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat Asy-Syura Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta sesuatu kepada umatnya. Qul la as'alukum alaihi azra illa mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kamu enggak minta apapun dari dakwahmu, tidak meminta apapun dari syafaat yang kau berikan kepada umatmu kecuali cinta kasih kepada dzurriyyahmu. Diperintah Allah tuh agar Nabi minta cinta kasih sayang kepada dzurriyyahnya, pada keluarganya. Permasalahannya sekarang Ba'lawi apakah keturunan Nabi atau bukan, itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Kalau benar dia turunan Nabi, kita mencintai, kita mulia. Kalaupun bukan turun Nabi, kita mencintai, kita enggak dosa. Tadi saya katakan lebih baik kita salah membenci. Kalau kita salah membenci enggak apa-apa, kita salah mencintai enggak apa-apa, enggak dosa kita. Kan rata-rata kita korban salah mencintai, Pak. Bu, ibu korban salah mencintai juga. Kan yang kita harapkan bukan istri yang seperti sekarang, kan? Kan suami yang ibu harapkan bukan suami yang seperti sekarang. Berarti salah mencintai. Dosa enggak? Enggak dosa. Tapi kalau salah membenci, ternyata yang kita benci, kita maki itu dzurriyyah Nabi, bagaimana kita di hadapan Nabi nanti? Enggak sakitkah Nabi ketika anak cucunya disakiti? Enggak sakitkah Nabi ketika cucunya dianiaya, difitnah? Maka kita enggak ikut-ikutan. Biarpun dia bukan dzurriyyah Nabi atau dzurriyyah Nabi, tetap kita saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Udah itu saja. Semua orang beriman adalah saudara kita. Dan satu hadis lagi, hadis ini marfu. Cintai Arab 3 perkara. Cintai Arab karena 3 perkara. Yang pertama, aku orang Arab, kata Nabi. Yang kedua, Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Yang ketiga, di surga nanti kita berbincang dan berbicara dengan bahasa Arab. Itu permintaan Nabi. Jadi cintai Arab karena Nabi orang Arab. Cintai Arab karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Cintai Arab karena nanti kita dialog di dalam surga dengan bahasa Arab. Udah nggak usah ikut-ikutan. Yang terakhir, apakah ilmu harus nyambung? Betul. Ilmu itu harus ada sanadnya dan harus nyambung kepada Rasulullah. Makanya kalau ngaji, ustadznya siapa? Ngaji sama siapa? Gurunya ngaji sama siapa? Gurunya lagi ngaji sama siapa? Terus nyambung kepada ulama ini. Ulama ini nyambung kepada tabi'in. Tabi'in ini nyambung kepada sahabat. Sahabat nyambung kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Ya, harus nyambung. Kalau nggak nyambung pasti kacau.
Karena ngajar itu nggak boleh ngarang-ngarang, agama nggak boleh improvisasi, agama copy paste saja. Makanya ngaji itu harus baca kitab dari gurunya, gurunya ngaji lagi dari gurunya ngaji terus begitu. Kalau terputus sana aja mesti ngaco. Apalagi ceramah rutin, ngajar rutin, nggak pakai kitab, udah kemana-mana. Ya, gosip jadinya, gibah jadinya. Ya, meskipun saya juga belum bisa sampai seperti itu, belum ngajar yang benar, ilmu saya juga sangat sedikit, tapi saya coba kemana-mana bawa kitab, ya bawa aja kitabnya, bawa kitabnya. Ya, jadi itu barangkali pertanyaannya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila banyak kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika wa aqfina bi fadlika aman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min qalbati dini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.